warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya di Nurianto Teknologi 5. Kali ini kita akan berbagi cara mengecek inputan dapodik ya lewat PTK Datadik, sehingga apa yang terinput di dapodik itu kita bisa memastikan kebenaran, kevalitannya lewat PTK Datadik, sehingga apabila ada ketidaksesuaian data dengan kondisi real bisa diperbaiki lewat dapodik dengan cara minta tolong operator untuk memperbaikinya. Oke, langsung pertama kita masuk ke Chrome. Setelah masuk kita tulis saja PTK Datadik ya. Setelah masuk nanti kita pilih yang paling atas ini ya, PTK Dapodik SSO Dapodik ini ya. Kita klik. Setelah masuk nanti kita di sini masukkan user dan password kita yang sudah terverifikasi, yang waktu itu sudah diverifikasi oleh operator ya. Nah, setelah kita masukkan user dan password yang terverifikasi, kita klik masuk. Dan nanti di sini akan menampilkan semua data kita yang diinput di dapodik ya. Jadi semua PTK itu bisa melihat datanya secara pribadi itu melalui PTK Datadik ya. Jadi data yang diinput oleh operator di aplikasi dapodik itu bisa dilihat di PTK Datadik ya. Coba kita klik biodata. Nah, maka di sini ini berisi data kita semua ya. Dari nama lengkap, jenis kelamin, NIP, NIK, NUPTK, tempat lahir, tanggal lahir, ibu kandung, agama, nomor HP, nomor email, status perkawinan, nama suami atau istri, dan sebagainya ya. Ya, di sini dipastikan bahwa data yang terinput di sini ini sesuai dengan data real, salah satunya sesuai dengan data yang ada di Dukcapil dan juga data yang kita miliki ya. Kemudian coba kita klik domisili atau tempat tinggal kita ya. Pastikan di sini datanya sesuai yang ada di KK atau sesuai alamat yang ada di KTP ya. Pastikan datanya valid. Jangan sampai ada yang salah atau kurang tepat ya. Kalau ada ketidaksesuaian data di sini, silahkan hubungi operator untuk memperbaikinya ya. Tentunya ketika minta untuk memperbaiki harus membawa data yang valid ya. Kemudian di sini kita klik status pegawaian. Kita sebagai apa ya status pegawaian? Sebagai guru honor atau sebagai pegawai honor atau sebagai PNS atau sebagai CPNS, di sini harus jelas status pegawaiannya. Kemudian jenis PTK-nya juga dipastikan sesuai kondisi real ya. Jangan sampai kita sebagai guru mapel kok terinput di dapodik sebagai guru kelas, atau sebaliknya kita sebagai guru kelas kok terinput sebagai guru mapel ya. Ini pastikan datanya sesuai dengan data yang ada, sehingga nantinya ketika ada pendataan atau apapun yang berhubungan dengan dapodik, data kita menjadi aman. Kemudian penugasan ini berhubungan dengan status kita di sekolahan atau di instansi tempat kita mengajar ya, atau tempat kita bekerja, itu sebagai induk atau non induk, maka bisa dilihat di sini ya. Kalau statusnya kita
di sekolahan induk kok penugasannya non induk, itu perlu diperbaiki ya. Kemudian kita klik akun. Nah, di sini adalah akun yang kita gunakan atau akun yang sudah terverifikasi ya. Pastikan akun yang kita gunakan itu sesuai yang ada. Dalam artian berarti akun itu juga sama terinput di Dapodik ya. Itu maksudnya. Kemudian di sini kita klik beban ajar. Ya, ini berisi tentang tugas mengajar bagi seorang guru. Kalau dia sebagai guru mapel, maka di sini akan terinput rombongan belajar dari kelas 1 sampai kelas 6, kemudian mata pelajaran yang diajarkan, kemudian SK mengajar atau SKBM ya, tanggal SKBM-nya, kemudian jumlah mengajar. Ini harus dipastikan sesuai dengan keadaan ya. Jangan sampai ketika kita itu mengajar per kelasnya itu 4 jam bagi guru mapel, kok disitu terinput 3 jam atau 2 jam. Itu jangan sampai ya, tetap 4 jam per kelasnya itu bagi guru mapel. Sedangkan guru kelas harus jumlah jamnya minimal 24 jam. Kemudian kita klik tugas ya. Di sini berisi adalah tugas tambahan seperti bendahara BOS, itu termasuk tugas tambahan yang diakui ya. Kemudian bisa ketua kurikulum atau lab komputer atau apa, itu akan terinput di sini ya. Kemudian setelah kita klik tugas, kita pendidikan. Nah, di sini di book pendidikan ini berisi riwayat pendidikan formal kita ya. Dari ijazah SD, SMP, SMA sampai S1. Nah, di sini harus dilengkapi ketika belum lengkap. Apabila riwayat pendidikan kita atau apabila riwayat pendidikan formal kita itu belum lengkap, masih ada yang kurang, bisa kita tambahkan di tambah riwayat di sini ya. Nanti kita inputkan di sini. Setelah kita inputkan di sini, nanti kita klik simpan ya. Setelah diklik simpan, nanti diklik reload, maka otomatis nanti akan masuk di sini ya. Dan nanti ketika sudah masuk di sini, ketika operator sekolah itu melakukan sinkronisasi data, maka otomatis data yang kita rubah di sini akan masuk di Dapodik ya. Kemudian book sertifikasi ini bagi guru yang sudah sertifikasi, maka data sertifikasinya seperti nomor NRG, nomor sertifikat pendidik, kemudian nomor UKG dan sebagainya akan terinput di sini. Kemudian kepangkatan. Nah, kepangkatan di sini ini hubungannya dengan pegawai atau PNS ya. Pastikan kepangkatan terakhir juga terinput ya, dari pangkat awal sampai terakhir diinput di sini, sehingga nanti tidak bermasalah pada sertifikasinya. Kemudian KGB ini hubungannya dengan kenaikan gaji berkala, yang hubungannya dengan PNS ya. Pastikan KGB di sini terinput KGB terakhir ya, atau berkala terakhir itu terinput di sini. Kalau sampai kenaikan gaji berkala terakhir tidak diinput, maka nanti berpengaruh pada sertifikasi. Kemudian book yang terakhir adalah riwayat. Ini berisi riwayat kerja kita ya. Mungkin sebelum kita itu berada di sekolah B, kita pernah mengajar di sekolah A ya. Jadi nanti kita inputkan di situ status kepegawaiannya kita tuh sebagai apa, kemudian jenis PTK, lembaga pengangkat, kemudian nomor SK, tanggal SK, tanggal selesai kerja ya. Jadi TMT kerja, kemudian tanggal selesai kerja, kemudian tempat kerja ya. Itu diisi semua. Itu kalau riwayat
di sekolah A itu harus diisi dengan TST-nya, tapi untuk sekolah yang sekarang jangan diisi TST-nya ya. Nah, itu cara untuk mengecek data PTK secara individu, yang mana mengeceknya itu bisa melalui PTK Datadik ya. Jadi kita itu bisa melihat data kita yang diinput oleh operator melalui Dapodik ya. Jadi data kita yang diinput di Dapodik itu bisa kita lihat di PTK Datadik apabila terjadi ketidaksesuaian data atau datanya kurang atau datanya kurang lengkap, itu kita bisa perbaiki dengan cara meminta tolong kepada operator untuk menambahkannya di Dapodik ya. Demikian cara mengecek data individu melalui PTK Datadik, dan pastikan datanya itu sesuai keadaan real, sehingga nanti ketika ada pendataan yang berhubungan dengan Dapodik, kita akan aman sehingga tidak terjadi masalah ya. Semoga bermanfaat. Sekian.